Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi PPKN pada tema 8, yaitu pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kita ulang lagi ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Lalu, apa yang dapat kita laksanakan di rumah untuk menjaga lingkungan? Yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah. Yang keempat, bekerja sama antar anggota keluarga. Dan yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Di lingkungan sekolah, 1. Membersihkan toilet, 2. Membuang sampah pada tempatnya, 3. Menanam dan merawat tanaman, 4. Menjaga kebersihan saluran air. Sedangkan di lingkungan masyarakat, membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, menjaga kebersihan saluran air, turut serta dalam kegiatan kerja bakti. Anak-anak bisa langsung mempraktekkannya ya, agar lingkungan bersih dan sehat. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini juga berlaku bagi kita sebagai pelajar. Berikut kewajiban seorang pelajar. 1. Datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, mematuhi dan menjalankan tugas piket dengan baik. Keempat, mengikuti ujian atau ulangan. Yang kelima, menghormati guru di sekolah. Kemudian sekarang kita belajar tanggung jawab. Tanggung jawab, setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Anak-anak masih ingat ya? Apa itu tanggung jawab? Ya, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab setiap anggota keluarga. Tanggung jawab ayah dalam keluarga. 1. Menjadi pemimpin yang bijak, tegas dalam membina keluarga. 2. Memberikan nafkah terhadap keluarganya. 3. Menjadi pelindung keluarga. 4. Menjadi teladan yang baik bagi anggota keluarga. 5. Menjadi penghibur keluarga. Ini adalah tanggung jawab ayah dalam keluarga. Kemudian tanggung jawab ibu dalam keluarga. 1. Menjadi pembina keluarga yang mampu membuat harmonis keluarga, mengelola hasil nafkah untuk keluarganya, menjadi teladan bagi anggota keluarga, menjadi teman diskusi anggota keluarga, dan menjadi penghibur keluarga. Jadi anak-anak harus paham ya, tanggung jawab ayah dan ibu itu berbeda. Sekarang tanggung jawab anak dalam keluarga. Tanggung jawab kalian. 1. Menaati anjuran dan perintah orang tua. 2. Membantu ayah dan ibu sesuai kemampuan. 3. Menyenangkan hati orang tua. 4. Menjaga suasana kondusif dan nyaman di lingkungan rumah. 5. Mengutamakan belajar daripada bermain. Apalagi kalian kelas 6 ya, harus diutamakan belajarnya. Sekarang tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Upaya ini dapat dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya.
Tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. 1. Turut melakukan program 4R, Reduce, Reuse, Recycle, dan Repackage, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengganti. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Melakukan pemilahan sampah saat kita menghasilkan sampah. 4. Menggunakan sumber daya alam secukupnya. 5. Menjaga kebersihan saluran air. 6. Ikut serta dalam kegiatan kebersihan warga. Dan 7. Menjaga lingkungan dari polusi atau limbah. Mungkin yang perlu kalian garis bawahi adalah melakukan pemilahan sampah saat kita menghasilkan sampah. Itu ya, jadi dipilih-pilih sampahnya. Berbagai hak warga negara Indonesia tercantum di dalam UUD 1945. Salah satu pasal yang memuat hak-hak warga negara adalah pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sekarang, apa maksud dari bunyi pasal tersebut? Maksudnya yaitu bahwa siapapun berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai penghidupan yang layak. Setiap orang juga berhak memiliki kehidupan yang layak, di mana semua kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi. Berikut kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. 1. Bekerja dengan sungguh-sungguh. 2. Mengikuti diklat atau pendidikan dan pelatihan kerja. 3. Mendapat sistem pengupahan yang baik. 4. Menaati peraturan yang ada. Apa yang akan terjadi apabila warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya? Apabila warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya, akan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan yang pada akhirnya akan hilang nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan. Kewajiban hak masyarakat terhadap lingkungan alam dan dampaknya. Sekarang kita mempelajari itu ya. Memelihara tumbuhan lingkungan sekitar itu kewajiban upaya yang dilakukan ya. Membuang sampah di tempat sampah, mengurangi pemakaian deterjen, tidak membuang sampah ke sungai. Hak yang diperoleh masyarakat, lingkungan tampak asri, udara terasa segar, dan polusi udara berkurang. Kemudian lingkungan tampak bersih dan bebas hewan penyebar penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Kemudian tanah dan air lingkungan sekitar dapat terhindar dari pencemaran bahan kimia dalam deterjen, dan sungai tetap bersih dan dapat mengurangi risiko banjir. Dampaknya, jika tidak melaksanakan kewajiban, lingkungan menjadi gersang dan polusi udara meningkat. Lingkungan tampak kotor, kumuh, dan banyak hewan penyebar penyakit. Kemudian terjadi pencemaran tanah dan air. Dan yang terakhir adalah sungai menjadi kotor dan aliran air terhambat sehingga dapat menyebabkan banjir. Itu adalah kewajiban dan hak yang perlu diperoleh masyarakat serta dampaknya jika kewajiban itu tidak dilaksanakan. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus berjalan seiringan ataupun berkesinambungan agar seimbang ya dalam hidup ini. Itu yang perlu anak-anak perhatikan ya. Kira-kira anak-anak bisa memberikan contoh yang lain? Apa itu kewajiban anak-anak di rumah? Kemudian hak yang dapat diperoleh anak-anak? Serta bagaimana dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Bisa ya? Nanti silakan kalian mencari dan menulis contoh yang lainnya. Yang perlu Bu Alim tegaskan di sini adalah bahwa lingkungan kita itu adalah tanggung jawab kita, di mana besok itu adalah tanggung jawab semuanya, dan yang akan menikmati lingkungan itu bersih atau tidaknya adalah kita juga. Jadi kita harus menjaga lingkungan sehingga kita dapat mendapatkan hak dari menjaga lingkungan alam tersebut.
Paham ya sampai sini anak-anak? Mungkin nanti jika anak-anak ada yang belum difahami tentang materi PPKN, nanti bisa ditanyakan dengan Bu Alwim atau bisa langsung dibaca lewat LKS. Oke? Bu Alwim hanya mengingatkan, rajin-rajinlah belajar karena itu merupakan kewajiban kalian sebagai anak. Mungkin cukup sekian dari Bu Alwim, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.